Mari kita lanjutkan pertemuan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah regresi linear sederhana. Latar belakang regresi linear sederhana terjadi karena terdapat kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan atau masalah-masalah yang saling berhubungan satu sama lain. Dibutuhkan analisis hubungan antara kejadian tersebut. Kemudian perlu dibahas mengenai bentuk hubungan yang ada atau diperkirakan ada antara kedua perubah tersebut. Bentuk hubungan yang terjadi dalam regresi linear adalah regresi. Apa yang diukur dari hubungan tersebut? Bagaimana hubungan fungsional dua kejadian tersebut atau bagaimana persamaan matematis yang mempresentasikan hubungan dua kejadian tersebut atau dalam hal ini analisis regresi. Bagaimana kekuatan atau keeratan hubungan dua kejadian tersebut atau analisis korelasi. Dua variabel dalam regresi. Yang pertama adalah variabel bebas, biasanya disimbolkan dengan X. Kemudian variabel terikat biasanya disimbolkan dengan Y. Ukuran dalam regresi. Yang pertama adalah koefisien regresi, yaitu mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y. Kemudian koefisien korelasi, yaitu mengukur kuat tidaknya hubungan X dan Y. Selanjutnya adalah uji hipotesis dalam regresi. Uji hipotesis dalam regresi, uji keberartian koefisien regresi, uji keberartian model regresi atau uji linearitas, kemudian uji korelasi. Apa itu garis regresi? Garis linier yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X dan Y, sebenarnya hanya merupakan garis taksiran yang dipakai untuk mewakili pola sebaran data tersebut. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel dalam bentuk fungsional. Dua variabel tersebut adalah variabel dependent atau Y atau disebut dengan variabel respon dan variabel independen atau variabel bebas dalam hal ini adalah X atau disebut juga dengan variabel prediktor atau variabel penjelas. Skala data yang digunakan dalam regresi linear sederhana adalah interval atau rasio. Persamaan regresi linear sederhana yaitu Y atau dapat dituliskan dengan Y sama dengan A ditambah BX, yang mana Y adalah garis regresi atau variabel respon, A adalah konstanta atau intercept, perpotongan dengan sumbu vertikal, B adalah konstanta regresi atau slope, X adalah variabel bebas atau prediktor. Besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan ini. A sama dengan sigma YI dikali dengan sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikali dengan sigma XI YI dibagi dengan N dikali dengan sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan. B-nya sama dengan N dikali dengan sigma XI dikali YI dikurang dengan sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N dikali dengan sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan, yang mana N adalah jumlah data. Model regresi linear sederhana. Model regresi linear sederhana itu Y sama dengan alpha ditambah beta X ditambah dengan epsilon, di mana epsilon adalah error random atau kesalahan pengganggu. Epsilon itu mendekati nilai N 0, tau kuadrat. Kemudian pendugaan parameter. Untuk menduga nilai parameter beta 0 dan beta 1, terdapat bermacam-macam metode, misalnya metode kuadrat terkecil, least square method, metode kemungkinan maksimum atau maximum likelihood, dan metode kuadrat terkecil terboboti atau weak least square dan sebagainya. Disebut
Di sini metode yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil karena mudah dikerjakan secara manual. Prinsip dasar metode kuadrat terkecil adalah meminimumkan jumlah kuadrat simpangan atau jumlah kuadrat galat. Metode kuadrat terkecil. Kesalahan tidak dapat dihilangkan sama sekali, maka risiko betapapun kecilnya selalu ada. Risiko hanya bisa diperkecil dengan memperkecil kesalahan. Kemudian persamaan garis regresi yang paling baik adalah persamaan garis regresi yang mempunyai total kuadrat kesalahan terkecil. Rumusnya adalah jika G sama dengan sigma I dari 1 eksponen I kuadrat atau sama dengan sigma I dari 1 YI min Y bar I dikuadratkan. Kemudian B sama seperti kita menentukan persamaan regresi linear, hanya juga sama seperti kita menentukan persamaan regresi linear. Contoh, diketahui data percobaan subjek I dari I1 sampai dengan 9 dengan XI 1,5, 1,8, 2,4, 3,0, 3,5, 3,9, 4,4, 4,8, dan 5,0. YI-nya 4,8, 5,7, 7,0, 8,3, 10,9, 12,4, 13,1, 13,6, dan 13,3. Tentukan persamaan regresi dugaannya. Untuk menjawab ini, kita harus menghitung. Yang pertama adalah sigma XI dari 1 sampai 9, kemudian sigma YI dari 1 sampai 9, sigma XI dikali dengan YI 1 sampai 9. Setelah dihitung, didapatkan sigma XI-nya sama dengan 30,3, sigma YI-nya sama dengan 91,1, dan sigma XI-YI sama dengan 345,09. Sigma XI kuadrat setelah dihitung didapat atau diperoleh hasil 115,11, X barnya sama dengan 3,3667 dan Y barnya sama dengan 10,122. Maka nilai B sama dengan 2,930 dan A sama dengan 0,256 berdasarkan rumus atau persamaan regresi linear sederhana. Jadi persamaan regresi dugaannya yaitu Y sama dengan 0,26 ditambah 2,93X. Ini didapatkan dari Y sama dengan AX ditambah B. Nah, dari sini. Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian selanjutnya adalah pengujian terhadap model regresi. Pengujian ini kita bisa menggunakan ANAPA atau analisis varians. Dari data ini, dari tabel kelihatan kita akan menghitung jumlah kuadrat atau JK. Yang didapatkan sumber keragamannya adalah regresi, DB-nya adalah derajat bebasnya 1, kemudian JK-nya adalah JKR jumlah kuadrat rasio, kemudian KT kuadrat total, KTR sama dengan JKR per 1, F hitungnya adalah F hitung sama dengan KTR per KTG, dan F tabelnya adalah F alpha 1,N min 2. Kemudian galatnya, DB-nya atau derajat bebasnya adalah N-2, jumlah kuadratnya adalah jumlah kuadrat galat, kemudian totalnya adalah N-1, DB-nya, kemudian JKT-nya jumlah kuadrat total. KTG atau kuadrat total galat sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi dengan N-2. Untuk penghitungan dari JKR, JKG, JKT, kita dapat menggunakan rumusan JKT sama dengan sigma YI kuadrat dikurang dengan NY bar kuadrat, kemudian JKG sama dengan sigma YI kuadrat dikurang dengan B0 atau dalam hal ini A, sigma YI dikurang B1 atau dalam hal ini B, sigma XI YI, kemudian
jika R sama dengan jika T min jika G. Dengan catatan B0 adalah sama dengan A, B1 sama dengan B. Demikianlah penjelasan mengenai metode regresi linear sederhana. Kemudian pengujian terhadap analisis regresinya atau model regresinya kita lanjutkan dengan pembahasan analisis regresi.